Bab 93. Kereta kuda itu melaju melalui gang yang berkelok-kelok dan berhenti di luar gerbang Jingxiang. Di luar, hanya terlihat hutan lebat yang menutupi separuh langit di bawah sinar matahari yang samar. Dinding bata merah tinggi, berbintik-bintik dimakan waktu, berdiri kokoh. Sentuhan ringan pada dinding akan membuat beberapa bagiannya terkelupas. Sebuah tangan pucat meraih jubah dan membuka pintu kereta kuda. Sinar matahari menyinari dahinya saat angin berhembus di rambutnya. Ia mengangkat alisnya perlahan, menutupi wajahnya dengan payung bambu, hanya menyisakan dagunya yang rapuh terlihat. Beyer mengikutinya dari belakang, memegang kotak obat. Melihat Kasim bertukar kata dengan para penjaga, Beyer merendahkan suaranya dan berseru gembira, "Tuan, ini istananya." Ia tidak menjawab, terus menatap ke bawah pada trotoar batu. Setelah seharian hujan, matahari belum muncul. Tetesan air hujan bertebaran bersama angin. Sinar cahaya tampak merah, membentuk lingkaran redup pada pakaiannya yang seputih salju. Melihat ia tetap diam, Beyer menjulurkan lidahnya dan berdiri di samping dengan patuh. Kasim itu berjalan mendekat dan tertawa, berkata, "Tuan Suixiang, ikuti aku." Suixiang mengangguk dan menjawab, "Terima kasih atas bantuannya." Suaranya rendah dan serak, bahkan mengejutkan pengemudi. Ia tidak menyangka wanita itu memiliki suara yang menakutkan. Kasim tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamatinya lagi. Pakaiannya tipis dan rambutnya hitam legam, sementara ia mengenakan kerudung yang menutupi sebagian besar wajahnya, kecuali matanya. Tatapan matanya dalam. Meskipun ia melihat ke bawah, aura berkelas terpancar dari matanya, membuatnya tampak tajam dan tegas. "Kasim." Ia mengangkat alisnya dan memanggil. Kasim tua itu tersadar dari lamunannya dan berkata, "Lewat sini." Meskipun istana ini telah mengadopsi sistem drainase yang komprehensif, sistem itu tidak dapat mencegah genangan air yang besar karena hujan terus-menerus turun selama beberapa hari. Kasim tua itu, yang kini menyadari identitas Suixiang, tidak berani menatap matanya. Ia membungkuk dan menawarkan diri untuk membawakan payungnya. Suixiang tidak keberatan, menundukkan kepalanya untuk berjalan di samping. Setelah mencapai koridor, ia berbelok ke kiri, yang membuat Kasim tua itu terkejut. "Tuan Suixiang, Anda baru memasuki istana untuk ketiga kalinya. Apakah Anda sudah ingat jalan Anda? Dulu, ketika saya memasuki istana, saya tidak dapat menemukan jalan selama 2 hingga 3 tahun." Suixiang menjawab sambil tersenyum, "Ingatanku relatif lebih baik." Kasim tua itu tersenyum. "Anda memang seorang tabib yang hebat. Ketika nyonya yang minum obat yang Anda resepkan, dia sembuh keesokan harinya." Suixiang tertawa, "Kau terlalu baik." Ia kemudian mundur setengah langkah dan mengikuti di belakang Kasim itu, menundukkan kepalanya dan terus berjalan. Ketika tiba di kantor pengawasan internal, pemeriksaan rutin dilakukan padanya. Kepala Kasim memberinya beberapa instruksi dan menyerahkannya kepada Kepala Kasim Kuil Ganan. Beyer tidak bisa mengikuti lagi. Ia menyerahkan kotak obat kepada Suixiang dan berkata sambil tertawa, "Saya akan menunggu guru di sini." Saat ia menyelesaikan kata-katanya, ia melihat Suixiang berbalik untuk menatapnya dalam-dalam dan dengan tenang. Beyer telah mengikuti Suixiang selama 3 tahun sejak epidemi di ibu kota merenggut nyawa ayahnya. Untungnya, ia diadopsi oleh Suixiang. Meskipun ia tampak dingin dan tidak banyak bicara, ia memperlakukan Beyer dengan baik. Menghadapi tatapan dingin Suixiang, Beyer berbisik ketakutan, "Tuan." Suixiang memutus kontak mata dan mengangkat tangannya untuk merapikan rambutnya. Dengan lembut, ia berkata, "Apakah kamu lapar?" Beyer menjawab, "Tidak." "Bukankah kita membawa beberapa makanan ringan? Jika kamu lapar, makanlah dulu." Ini tidak seperti Suixiang. Beyer terkejut, tidak dapat menahan kegembiraannya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku tidak lapar. Aku akan menunggu Tuan untuk makan bersama." Suixiang tidak berkata apa-apa lagi dan pergi bersama Kasim itu.
Ketika ia melangkah ke halaman, ia berbalik dan melihat Beyer berdiri di dekat gerbang, tersenyum lebar. Wajahnya tampak merah seolah-olah ia telah memakai riasan. Berapa umur Beyer tahun ini? 15. Sebuah pikiran kecil terlintas di benaknya, membuatnya mengerutkan kening. Hujan telah berhenti, tetapi udara menjadi lebih dingin. Kepala Kasim memberi pengarahan kepadanya tentang formalitas setelah melihat Kaisar saat ia memperhatikan kata-katanya. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka sampai di pintu masuk Istana Ganan. Pelayan itu masuk untuk melapor saat ia menunggu di luar istana. Ia merasa sedikit gugup karena jantungnya berdetak kencang. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali tetapi tidak mampu menahan emosi yang dirasakannya. Ia mengatupkan bibirnya erat-erat di balik kerudungnya, memasang ekspresi tegas. Sebenarnya, sejak ia memasuki istana untuk pertama kalinya 3 bulan lalu, bahkan ketika ia memasuki kota itu lagi 5 tahun lalu, emosi-emosi ini telah mengganggunya. Ia merasa gugup, gelisah, bersemangat, dan bahkan sedikit berharap. Suixiang tahu bahwa ia tidak seharusnya merasa seperti ini. Bahkan sedikit gangguan akan menyebabkan rencananya gagal. Namun, ia masih tidak mampu menahan perasaannya, terutama hari ini dan saat ini. Saat pintu istana terbuka perlahan, seseorang melangkah keluar, tetapi itu bukan kepala Kasim. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita cantik yang menggoda, mengenakan pakaian istana ungu kebiruan yang tampak flamboyan. Ia mendongak sedikit ke arah Suixiang dan bertanya, "Siapa kamu?" Ini adalah Tuan Suixiang, yang direkomendasikan oleh Nyonya yang untuk merawat penyakit yang mulia. Kepala Kasim itu kebetulan melangkah keluar. Saat ia menyelesaikan kalimatnya, ia menoleh ke Suixiang dan berkata, "Tuan Suixiang, sampaikan penghormatanmu kepada Nyonya Cheng." Suixiang menatap wajah Nyonya Cheng, membungkuk dan berkata, "Salam, Nyonya." Suaranya tenang. Gerakan membungkuknya sudah terlatih dengan baik. Ia tidak tampak seperti orang yang baru saja memasuki istana. Nyonya Cheng, yang tidak dapat menemukan kesalahan apapun, tampak semakin frustrasi saat ia berkata dengan suara rendah. Dia tampak seperti orang yang bijaksana, tetapi mengapa dia masih mengenakan kerudung? Siapa yang mengizinkannya mengenakan hal seperti itu di istana? Kepala Kasim menjawab, "Nyonya, Tuan Suixiang adalah orang yang tidak religius. Tidak pantas baginya untuk bertemu orang luar. Oleh karena itu, dia selalu menutup wajahnya dengan cadar setiap kali memasuki istana." Nyonya Cheng mencibir, "Apakah orang-orang dari pusat tabib semuanya sudah meninggal?" Nyonya yang juga terlalu linglung. Mengapa dia merekomendasikan orang luar untuk memasuki istana? Jika sesuatu terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Konflik antara Nyonya Cheng dan Nyonya yang sudah diketahui banyak orang, itu bukan lagi rahasia. Kakak laki-laki Nyonya Cheng, Cheng Yuan, adalah tokoh militer penting yang telah mengikuti Kaisar melalui banyak konflik. Nyonya yang berasal dari Song, keluarganya kaya dan ia mendapat dukungan dari pejabat Song lama. Secara khusus, setelah kematian Permaisuri Nalan, Kaisar belum mengumumkan permaisuri baru. Oleh karena itu, mereka berdua memiliki lebih banyak alasan untuk tidak menyukai satu sama lain. Kepala Kasim, yang menyadari bahwa Nyonya Cheng ingin merusak suasana, mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Nyonya, Guru Suixiang berasal dari biara Taiji. Dia adalah murid guru besar Jingyu. Dia ahli dalam pengobatan. Yang mulia sendiri telah menyetujui konsultasi hari ini." Nyonya Cheng berbalik dan menatap kepala Kasim dengan dingin. Ia tertawa dingin dan berkata, "Kalau begitu, bawa dia masuk." Setelah menyelesaikan kata-katanya, ia bergegas pergi bersama anak buahnya. Kepala Kasim menyeka keringat dingin di wajahnya dan berkata kepada Suixiang, "Tuan Suixiang, ikuti aku." Pintu istana terbuka dengan bunyi berderit saat debu-debu kecil beterbangan di udara. Suixiang berdiri di luar pintu, merasa seperti sedang bermimpi. Ia berpikir bahwa selama ia masuk, ia akan dibawa kembali ke masa itu dalam ingatannya.
Saat itu, ayahnya masih ada, ia akan tetap menjadi anak yang naif dan polos. Namun, itu hanya mimpi. Meskipun tata letak istana itu familiar, semua hal lainnya tampak asing baginya. Tidak ada lagi rempah-rempah yang mewah, lengan baju yang mencolok, atau wanita yang memberikan pujian kepadanya saat mereka menyajikan minuman. Istana itu kosong, hanya lampu-lampu istana yang tergantung tinggi di udara, dengan beberapa pelayan berpakaian sederhana berdiri di bawahnya. Tirai hitam tergantung rendah, dengan pola koi emas dan mawar besar yang disulam di atasnya. Pemandangan itu sedikit menyilaukan karena tirai memantulkan cahaya. Di balik tirai tebal, sebuah bayangan duduk di sana, dengan kepala tertunduk. Bayangan itu tampaknya sedang membaca sesuatu. Setelah mendengar suara-suara itu, ia tidak mendongak. Suixiang tidak dapat melihat wajah bayangan itu. Suixiang mengikuti di belakang kepala Kasim dan membungkuk kepada orang itu. Saat kepala Kasim berkata, "Yang mulia, Tuan Suixiang ada di sini. Silakan berdiri." Suara pelan menggelegar dari bagian dalam istana. Suara itu tidak lembut atau dingin, tetapi terdengar tenang. Meskipun hanya beberapa kata sederhana, suara itu membuat punggung Suixiang menegang dan bulu kuduknya merinding. Ia menundukkan kepala dan berdiri di belakang kepala Kasim, meletakkan tangannya ke samping. Namun, ibu jarinya menekan jari telunjuknya dengan erat, menyebabkan sensasi nyeri akut di tangannya. "Yang mulia, ini guru Suixiang dari biara Taiji." Yan Sun mendongak perlahan, tampak lelah karena bekerja keras sepanjang hari. Ia meletakkan kuasnya dan menekan ibu jari kirinya ke pelipisnya, mengusapnya dengan mata setengah menyipit. Pandangannya menyapu bayangan Suixiang saat ia mengangguk dan berkata, "Kemarilah."